Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di Indonesia. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberi informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Dari kawasan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto Wilayah Rekor 1 kali ini hadir dengan Purwokerto siang ini edisi Selasa 20 Februari 2024. Pendengar Rekor 1, kita sekarang ada di Purwokerto siang ini, dan mengawali Purwokerto siang ini saya Tio akan menghadirkan dialog kentongan ya yang membahas terkait mitigasi bencana. Dan untuk siang hari ini topik yang kita angkat adalah terkait dengan Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN. Dan HPSN ini diperingati setiap tanggal 21 Februari. Itu artinya besok kita akan memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Dan siang ini kita akan membahas topik yaitu sesuai dengan tema dari HPSN 2024 adalah atasi sampah plastik dengan cara yang produktif. Telah hadir di studio Pro 1 ada dua narasumber kami yang segera kami perkenalkan kepada Anda. Yang pertama ada Bapak Syaihun selaku Kepala Bidang Pengolahan Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Selamat siang Pak Syaihun. Selamat siang, Assalamualaikum kepada para pendengar RRI Pro 1 Purwokerto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah hadir siang hari ini. Dan selanjutnya ada Mas Imanuddin selaku Sarjana Pendamping Desa. Ya, Assalamualaikum Mas Imanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Imanuddin dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Rehabilitasi yang mendapat amanah di wilayah Kabupaten Banyumas, Kecamatan Banyumas. Ya, terima kasih pabrik plastik yang terrealisasikan di sepanjang Jalan Bung Karno ya Pak ya. Betul. Ya, itu ada di sisi kanan kirinya di trotoar ya. Termasuk halaman Menara Teratai. Menara Teratai Ya. itu menggunakan paving Plastik. dari plastik ya. Dan Ya. ini kan satu penemuan baru gitu ya. Yang sebelumnya belum pernah ada, dan itu bukti bahwa sampah bisa diolah kembali jadi sesuatu yang produktif ya. Oke, apa nih yang sudah Anda lakukan bersama masyarakat dalam rangka supaya mengatasi permasalahan sampah ini? Oke. Terima kasih, mohon izin Pak Syaihun. Ini saya bercerita dari paling bawah skala mikro yang di desa itu. Di desa itu betul sederhana sekali. Apa yang tadi disampaikan oleh beliau Pak Syaihun itu kan penyelesaian di tingkatan makro itu diolah menjadi BLE itu ya. Pada sebetulnya itu adalah di masyarakat itu yang harus kita lakukan adalah tidak cukup sosialisasi. Apa yang harus saya lakukan selama ini adalah kami memberikan arahan pada hal yang teknis, Pak. Oke. Nah, contohnya adalah tadi oleh DLH dia memfasilitasi sosialisasi dan edukasi. Nah, kami di desa sudah menyiapkan apa itu dana gitu ya, melalui adanya dana desa, Pak. Nah, di dana desa ini kami itu prinsip bahwa pembangunan yang berwawasan lingkungan itu adalah pembangunan yang berkelanjutan, Pak. Nah, kami di Kementerian Desa itu mengedukasinya, juga mengadvokasi dari tingkatan yang mikro dari rumah tangga gitu ya. Itu adalah bagaimana sih sampah itu tidak cukup tadi outputnya saja kita buang udah selesai, tapi tidak. Oleh beliau saya setuju gitu ya. Akhirnya apa? Ada outcome-nya. Itu apa? Diolah lagi, ada 3R-nya, terus menghasilkan sebuah nilai ekonomi, akhirnya menghasilkan sebuah ekonomi. Nah, kami di desa itu adalah saya bicara untuk yang saya tangani gitu. Ada beberapa BUMDes, kami memang itu konsentrasi ke BUMDes juga. Yeah. Di BUMDes itu sudah mulai tertarik semua hampir gitu ya. Nggak ada BUMDes yang nggak ngelola sampah, Pak. Hampir semua itu ngelola sampah. Nah,
Yang menarik itu adalah sekarang contoh kayak di Desa Rempoa itu mengembangkan dengan mitra kepada lingkungan RT, Pak. Jadi bumdesnya itu ngasihkan bahan telur manggotnya gitu ya. Nanti masyarakat itu ngumpul sendiri berdetak yang kelompok-kelompok itu. Jadi, nah nanti pas udah panen bumdes itu ngambil. Nah nanti disetor pakai itu. Nanti ganti dari barter. Nah itu pun dihargai. Jadi sekarang masyarakat di desa enak loh. Kurang ada dana desa. Yang penting apa? Itu menghasilkan sebuah produksi. Nah, kekurangannya gini, Pak. Saya yakin lah itu sudah sesuai atau Pak. Tapi yang saya lihat adalah bagaimana caranya masyarakat itu malu apabila tidak terlibat di dalam proses R3 di diri sendiri. Itu Pak yang belum sampai ke sana. Karena apa? Contoh yang paling nyata adalah ibu-ibu ataupun gitu ya, kita baru bisa memasukkan sampah masuk dalam kantong tong, tapi belum bisa memilah ini organik atau kategori B3. Masih nyampur ya. Masih nyampur itu Pak. Oke. Ya, menyadarkan masyarakat ini tentunya mengelola sampah. Apa saja nih kendala? Terima kasih Pak Mario. Ini sebetulnya ada beberapa sudah kami rancang. Itu sejak tahun 2020 itu adalah tadi bicara tentang lahan itu. Lahan itu sebetulnya harus ada sebuah regulasi yang mengatur, karena kalau saya melihat ada sebuah desa namanya Desa Karangsarang. Desa Karangsarang itu ke Dusun Munggang Sari itu udah nggak bisa dilebarkan gitu ya, udah bisa ditata kayak gitu ya. Nah itu kan sampai saya matur ke Pak Kades, ini mesti harus ada penataan tata lahan gitu ya, tata lahan yang wisata mana, yang pemukiman biasa mana, karena sepanjang nanti ini sawahnya habis gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah oleh pemerintah kita kan ada LSD kemarin ya, lingkungan sawah yang di lahan sawah yang dilindungi. Yang dilindungi itu, iya. Nah, tetapi ini tidak cukup Mas Priyo, karena Pak kami butuh ada cantolan biar desa itu dalam hal ini kami dalam mendampingi itu bisa menggunakan perdes. Sehingga nanti orang akan membangun rumah, membangun villa, bangun apa, oh ini nggak boleh, ini boleh. Sehingga tidak akan mengurangi tadi yang adanya efek rumah kaca. Sehingga apa? Daya serap dari matahari gitu ya, oleh bumi kita menjadi berkurang. Ya gimana nggak berkurang? Sekarang aja sawahnya udah jadi sawah. Udah alih fungsi ya? Alih fungsi jadi bersih gitu. Nah begitu yang kami kendali itu. Yang kedua kalau sumber daya manusia bisa lah kita bareng-bareng kolaborasi, nggak ada kesulitan karena orang Banyumas itu orangnya begitu pun pintar-pintar gitu. Tentang sumber dana nggak ada kesulitan karena kami dari Kementerian Desa dan dengan Kemendu dan desa setiap tahun kami turun, itu pun ada sebuah prioritas ini untuk sebuah capaian seperti ini yang persamaan capaian ke-12 ya, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Jadi orang mau membangun ini harus mikir ini nanti masyarakatnya kena dampaknya apa, terus apa yang harus aku lakuin, karena alhamdulillah sudah ada perhutanan sosial ya, PS ya. PS itu di Desa Karangsalam Lor yang Bukit Tentung itu adalah PS ya, di mana orang itu sudah mulai, misalnya saya punya seorang pengusaha, saya menghasilkan karbon berapa, itu ada kewajiban untuk menanam tumbuhan yang senilai nanti sekarang itu ada sejumlah karbon itu sudah ada. Itu yang kami kendalanya itu tadi harus ada sebuah regulasi yang siap, di mana masyarakatnya sudah paham bahwa ini wilayah, ini desa saya, ini tempat tinggal saya. Oh ini ternyata kita nggak boleh bangun. Sekarang kan masih merah, kuning, hijau gitu kan. Nah ini sesegeralah terselesaikan gitu Pak. Oke, benar ada regulasinya tepat ya, supaya nanti masyarakat desa ini mungkin Mas Iman kan sering berbincang dengan masyarakat. Kan jalan terbesar apa sih dalam mengelola sampah dari rumah masing-masing? Kok ternyata masih banyak warga yang belum sadar bagaimana membuang sampah ke tempat yang bermana membuang sampah. Terima kasih. Sebetulnya yang menjadi hal penting bagaimana itu bisa R3-nya tercipta ini kan arahnya ke sana itu. Itu masyarakat itu sebetulnya sudah mulai adanya reduce gitu ya, mengurangi gitu ya. Contoh paling gampang kan, coba kita yuk bareng-bareng. Kita maaf saya bisa nyebutin toko modern gitu ya. Toko modern itu sudah
apa namanya menyediakan Stok. itu ya Stok kantong belanja. stok kantong belanja Iya. gitu ya. Nah berarti kita udah di rumah, aku Ya. nanti mau ke sana, berarti aku harus bawa gitu. Ya. Nah ini kemana? Nah coba yang seperti itu, yuk kita bareng-bareng gitu ya. Artinya pedagang kaki lima gitu juga sama. Warung eceran. Juga harus gitu ya, jangan cuma toko modern ya. Iya, Pasar. iya dan makanya adanya hilirisasi itu jelas gitu. Jadi oh ya dari yang pedagang lima gitu, yang eceran juga sama gitu. Pokoknya tidak menyediakan. Nah kalau biasanya kalau menyediakan kan dibebani dengan kos ya. Iya. Ini Iya. beli gitu. Nah Iya. otomatis dari situ maunya sih ya jangan cuma area no stocking gitu aja, tidak menyediakan gitu kantong belanja gitu kan. Mungkin lebih menyiapkan. Emang awal-awal itu sedikit gitu. Yang kedua adalah begini, masyarakat betul udah siap gitu ya. Yang menjadikan tidak siap itu adalah rutinitas konsisten nggak gitu ya. Iya. Kadang-kadang tamu gitu ya, maaf aja ya, bagi yang suka merokok gitu ya, nggak usah disediain kan nggak apa-apa, itu kan di rumah. Iya. Tapi otomatis pasti nggak enak gitu ya. Katanya kayak enak, lah itu kan bagian gitu ya, coba itu puntung gitu ya, maaf aja lah gitu ya, dengan rasa sama saya. Iya. Itu kan juga menjadi bagian sampah itu juga aja, jadi kan lah kotor, bau gitu. Ya mulailah gitu, kita menyediakan, apalagi bagian kita kalau sangkalaman kesehatan, sampah atau sampah itu kan bagian daripada intervensi yang sifatnya sensitif gitu. Terhadap apa? Terhadap percepatan penurunan stunting. Ya ini harus diingatkan gitu. Siapa lagi yang akan mendonorkan itu, menyebabkan itu lagi adalah para perokok gitu. Nah, waktu itu kan memang udah ke sana, udah kotor juga rumahnya. Mungkin itu yang yang telah jadi bagian bagaimana sih saya mengedukasi dan menguatkan. Dan terakhir adalah desa itu. Oleh desa ya kami di Baturadin udah ada yang sudah operasional, kita ada 5 ya, 5 yang besar itu di Repoa, di Kemutuklo, di Desa Karangsaloro, juga dari Pandak tuh malah diambil langsung itu, jadi nggak ngolah. Aku sih kadang-kadang gini ke desa, ini berani ngolah nggak? Kalau nggak ngolah cukup pakai beli mobile ataupun kita kolaborasi dengan yang sudah ada sehingga dana desanya bisa lebih efisien untuk kegiatan yang lain. Gitu sih. Di samping itu kan tadi untuk mengurangi itu kan sebetulnya gampang, yang organik itu masukin dalam selongsong itu paralon, masukkan ke tanah. Biopori. Iya, biopori. Ya, Iya. nanti tinggal diambil. Sekarang berapa hari itu untuk kompos itu? Sekitar 28. 1 bulan lah ya. 1 bulan kita ambil, itu kan buat sampahnya. Oke. Buat Masih bisa pupuknya. tuh pupuk ya. Iya, lagi gitu. Itu kalau yang masih punya lahan ya, kan udah Ada lah. kalau yang rumahnya udah paving semua itu agak susah loh. Oh, paving diambil dong. Lepas satu paving. Satu paving aja, Iya. tanamin apa namanya pipa paralon macam gitu. Iya, 1 meter Oke. dalamnya dikasih lubang-lubang. Nah, Kalau yang terima kasih sebelum saya ucapkan selamat Dirgahayu untuk Kabupaten Banyumas yang ke-453 tanggal 22 Februari. Pokoknya Guyub Rukun Bangun Banyumas lebih sejahtera. Khususnya untuk persampahan, maksudnya adalah satu, mari kita berkolaborasi bagaimana sampah itu menjadikan sumber ekonomi sehingga akan terwujud ekonomi sirkular. Apa yang harus kita lakukan? Satu adalah mari kita budayakan sendiri untuk mengetahui sebetulnya sampah itu mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan nilai daripada sampah yang dibuang. Terima kasih. Bapak perbincangkan tadi ya terkait bagaimana mengatasi sampah plastik dengan cara produktif ya, bisa menginspirasi untuk kita semuanya yang mungkin masih belum sadar terkait bagaimana mengelola sampah dengan baik ya. Jadi dari sampah pun bisa memiliki nilai ekonomis. Lagi berjumpa di dialog internasional selanjutnya pada Selasa pekan depan dengan